Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Laila Maisyara dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran, kelas D3 MP 4301. Saya akan memaparkan materi kompensasi bagian dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembahasan yang pertama adalah merupakan dasar-dasar kompensasi. Menurut Singodimedjo pada tahun 2000 mengemukakan kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat balas jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Menurut Handoko dalam buku Sutrisno tahun 2009, yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Imbalan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, maka para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Pembahasan selanjutnya, jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, gaji, yaitu uang yang diterima rutin dengan nilai yang sama, biasanya diberikan tetap dan juga per bulan. Kedua, upah, uang yang diterima berdasarkan pengali, misalnya jam atau dan sebagainya. Contohnya, guru honorer yang bekerja di suatu sekolah, dia diberi upah 40.000 per jam. Selama sebulan, dia bekerja selama 12 jam. Artinya, dia akan mendapatkan upah sebanyak 40.000 dikalikan dengan 12 jam selama sebulan. Yang ketiga, tunjangan, yaitu uang yang diberikan karena ada beban kerja yang lebih, misalnya lembur atau jabatan. Yang terakhir, insentif, biasa disebut bonus. Karyawan akan menerima insentif apabila target tercapai atau diberikan dalam bentuk SHU dan THR. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kompensasi. Pembagian kompensasi ada dua, secara finansial, yaitu diberikan dalam bentuk uang. Yang kedua, kompensasi non-finansial, diberikan selain dalam bentuk uang. Perusahaan biasanya memberikan asuransi kepada karyawan dan anggota keluarga karyawan. Asuransi bisa berbentuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tahapan manajemen kompensasi. Untuk memenuhi tujuan kompensasi, perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi seperti berikut. Tahapan yang pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah di pasar kerja. Tahapan yang terakhir, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Ringkasnya, kompensasi adalah hubungan tukar-menukar antara karyawan dengan perusahaan. Karyawan menukar tenaganya dengan penghargaan yang disediakan oleh perusahaan. Kompensasi merupakan sebuah komponen penting dalam hubungannya dengan karyawan. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.